Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat para petani ya, tentunya tetap petani ubi jalar yang saya sapa duluan. Nah, kemudian para petani yang lain yang ya sebagai berada di lahan ataupun di rumah yang sedang menikmati suasana adem ayem ya. Ya, kenapa tak bilang adem ayem ya, karena memang musimnya banyak yang hujan. Jadi ya adem ya ayem ya. Yang penting ada namanya tanaman, apalagi kalau kita berada di lahan kita ya. Oke, tetap semangat ya para petani. Oke. Nah, untuk kawan-kawan yang hari ini lagi nyimak, terima kasih dan tetap jangan lupa ditekan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi pada video-video Bang Eri selanjutnya ya. Tetap kita semangat untuk kawan-kawan para subscriber viewer yang ada di Indonesia. Tetap pantau terus channel Bang Eri. Semoga di setiap video yang saya berikan mengandung makna yang berarti ya, entah ilmu sedikit atau secuil pun kalau hari ini kita nyimak Bang Eri, tapi jangan sampai dipotong ya. Nyimaknya dari awal sampai akhir ya. Semoga yang nyimak juga mendapatkan berkah tersendiri. Tentunya bagi saya juga termasuk motivasi ya untuk mengembangkan potensi yang ada di sekitar saya. Mungkin tentang pembagian ilmu sedikit walaupun sedikit ya, pengetahuan yang saya punya mungkin ada manfaat buat kawan-kawan. Nah, oke. Nah, ini saya akan berada di lahan yang kemarin yang sudah sering saya videokan. Nah, hari ini saya mau spill khusus ubi jalar saya terbaru yang ini nanti akan jadi ikon kebesaran ya, atau jenis ubi jumbo yang kita kembangkan. Saya sudah menanam ini tanam yang kedua ya. Tanam yang perdana kemarin kita baru menanam 2 pohon yang sudah saya bilang, dan alhamdulillah di tanam yang kedua ini kita sudah mempunyai sejumlah 22 batang ya, tanam kedua ya. Itulah perjuangan ya untuk mengembangkan bibit itu memang ya seperti ini ya. Kita berawal dari 2 pohon ya. Hasil silangan yang perdana muncul 1 batang, kita jadikan 2, kemudian kita tanam, panen. Di panen yang perdana baru bisa menjadi 22 batang yang sekarang ya. Tapi untuk 3 bulan ke depan insya Allah kita sudah mempunyai ratusan dari bibit 22 batang tersebut ya. Jadi untuk indukan yang perdana atau yang induknya dari ini itu kita pindahkan dari lahan yang kita rubah jadi sawah kepada lahan yang lain ya. Jadi indukan kita tetap yang kita kembangkan. Biasanya metode yang saya kembangkan, saya sedikit bocoran buat kawan-kawan ya. Hasil persilangan itu 1 kali kita tanam jadikan indukan utama, kemudian yang kedua kita jadikan indukan yang kedua. Nah, indukan yang kedua itu biasanya lebih bagus ya. Itu jarang sekali tidak bagus ya. Pasti yang kedua sampai ketiga itu lebih bagus. Jadi biasanya ini menurut pengalaman saya sampai ketiga itu semua kita jadikan indukan ya. Jadi menanamnya pun kita sisihkan pada tempat tersendiri. Andaikan ini nanti akan kita pindah, bonggolnya itu tidak kita buang. Jadi kita tetap manfaatkan sebagian indukan utama agar hasil atau produk yang kita kembangkan kedepannya tetap sesuai dengan induk yang pertama. Nah, nanti untuk mengembalikan tingkat maksimal ubi jalar, kita selalu selama penanaman itu sampai maksimal 6 kali tanam dari pucuk itu kita kembalikan dengan cara menanam umbi ya. Umbi dari ubi jalar itu kita tancapkan sebagai indukan kembali. Nah, seperti itulah metode yang saya terapkan. Jadi tidak terus-menerus kita ngambil pucuknya ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ada batasan maksimal indukan dari tanaman itu sendiri maksimal 6 kali tanam pucuk, baru kemudian kita kembalikan dari pengambilan stek dari penanaman umbi sebagai indukan untuk maksimal produk kita seperti itu. Nah, oke, ini ya usianya 1 bulan 13 hari ya. Kalau iya, 1 bulan 13 hari atau 43 hari pasca tanam. Ini akan jadi umbi jumbo yang akan saya kembangkan di masa depan ya. Nah, kayak umbi ini wis enek apa durung ya lho. Nah, ini yuk kita cek bareng-bareng. Dengan tampilan masih 1 batang ya, belum ada cabang atau masih baru tumbuh tunas yang ada di
bagian bawah seperti ini. Oke, yuk kita cek aja bareng-bareng umbinya apakah sudah muncul sesuai harapan atau belum. Oke, nah seperti ini kawan, barusan saya korek. Wah, ternyata umbinya merah merona. Nah, ini salah satu keunggulan dari produk terbaru saya yang hari ini sudah memasuki usia 43 hari ya. Nah, kayak gini. Ini umbinya kelihatan dua. Ini saya masih eman-eman ya, tidak terlalu saya bongkar karena hanya memastikan saja di usia 43 hari umbinya sudah seperti ini. Wow, luar biasa ya. Nah, ini penampakan daun kayak gini loh ya. Padahal masih belum ada yang namanya tambah batang atau yang lain, tapi memang kualitas ini tidak saya ragukan dari awal. Mulai dari saya penanam pertama yang barusan 2 batang kemarin itu sudah layak akan saya jadikan varietas unggulan dengan ukuran jumbo. Jadi alhamdulillah. Nah, ini walaupun masih usia yang tergolong sangat singkat, isinya sudah kayak gini. Wah, itu saya acungkan jempol ya. Kemarin umbinya memang besar ya, super besar ya. Untuk varietas gajah merah yang sudah kategorinya di sini tuh paling besar, masih kita kalahkan dengan jenis terbaru ini ya, untuk gajah merah. Nah, gajah merah sudah mampu tembus 1 biji 2 kilo ya. Semoga aja ini nanti bisa melebihi 3 kilo ya. Prediksi saya kayak gitu ya. Semoga aja berhasil dengan metode yang saya kembangkan, dengan metode yang seperti biasanya pokoknya. Tinggal varietas-varietas yang unggul seperti ini akan kita kembangkan dengan kapasitas yang lumayan besar. Oke, kawan, ini tak nimbun dulu ya, karena memang ini akar-akar ini pasti akan menjadi umbi, banyak sekali ya. Nah, contohnya kayak gini. Ini usianya padahal 33 hari. 43 kawan. 43. Yes, aman ya. Kita timbun aja dulu kawan. Nah, ini sudah pengecekan antara eman karo raiman ya. Karena daya akar yang patah itu juga sangat saya takutkan, tapi ini hanya memastikan saja di usia yang masih sangat belia ternyata umbinya sudah sesuai dengan harapannya. Ini keunggulannya unggul banget ya kawan. Tidak ada yang namanya menjal sama sekali. Walaupun ditanam musim penghujan. Nah, ini ada yang satu rimbun banget. Nah, ini kayak gini lah keunggulannya. Ini tanaman ini tidak langsung menjalar ya. Karena memang identik tidak menjalar, berdiri tegak kayak gini. Nanti kalau sudah merebah, nah ini baru akan muncul tunas dari bagian bawah ya. Unggul banget. Jadi kita bisa menanam jenis ini nanti menurut analisa saya bisa kita tanam dengan jarak yang lebih rapat, itu bisa ya. Karena kemarin perdana panen itu hanya berjarak 30 cm ya. Jarak tanam 2 batang itu bisa hampir berdekatan umbinya ya. Luar biasa pokoknya. Nah, ini kawan, keunggulannya dari varietas terbaru saya. Nah, ini untuk kategori ukuran jumbo ini nanti masuk pokoknya ya. Jenenge apa orang enak jenenge, ini masih nonim ya. Ibaratnya orang bersedekah itu hamba Allah katanya. Tapi hari ini memang masih saya proses pengembangan, jadi belum tak kasih nama. Ini nanti kasih nama setelah kita panen yang kedua ini, dengan masih mempunyai 22 batang. Ini nanti akan menjadi gebrakan tersendiri untuk mengawali musim tanam tahun 2025 di 2 bulan lagi ya. Oke kawan, ini tadi ya sekilas saja untuk eksperimen atau mungkin pengenalan ubi jalari Bang Heri yang notabene hari ini review khusus tanaman ubi jalar yang akan jadi varietas terbesar yang pernah ada. Semoga aja gitu. Nah, dengan tampilan daunnya ini telapak tangan saya jajarkan dengan daunnya. Nah, ini padahal di usia belum genap 1,5 bulan, tangan telapak saya itu sudah kalah lebar ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau perbedaan dengan gajah merah, daunnya gajah merah itu lebih panjang, tapi tidak terlalu bulat. Tapi kalau ini bulat, lebar ya, batangnya sangat kokoh ya. Jadi umbinya besar juga. Nah, ini nanti akan kita kembangkan dengan jumlah banyak. Yang jelas
dari 20 batang indukan pertama ini nanti pasti akan saya jadikan sekitar 200 batang, bisa lebih ya. Karena ini akan saya rawat secara intensif untuk pengembangan tahap selanjutnya ya. Semoga tetap semangat buat kawan-kawan yang jelas menunggu hasilnya nanti kayak apa ya. Kita review nanti. Untuk pertumbuhan umbinya akan saya agendakan saya intip kembali di usia 2 bulan ya, karena masih eman-eman ya kalau sekarang dicek lagi ya. Nah, oke, tetap semangat untuk para petani, semoga jadikan inspirasi buat kawan-kawan berkarya di bidang pertanian. Mungkin kita di tempatnya ada varietas unggulan entah apapun, nah ini nanti harus punya agenda khusus untuk menyilangkan atau mendapatkan varietas unggulan terbaru seperti yang saya punya. Oke, tetap semangat, salam tani Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.